Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu 13 Juni 2021. Kita akan kembali melihat prediksi untuk energi hari ini ya, yang akan dirasakan atau diterima oleh sebagian dari kita yang melihat video ini. Oke. Melalui bacaan Daily Guidance edisi hari Minggu, hari libur ya. Kita akan lihat apa yang menjadi pesan dari kartu Oracle. Oke. Hari ini ada kartu The Empress. The Empress, time to take action, the power of creativity, success that allow for a life of luxury. The Empress, ini jelas kartu tentang sebuah keberlimpahan ya, dimana di sini hari Minggu ini mungkin ya kita bisa mengambil semacam kesempatan untuk melakukan apapun yang ingin kita kerjakan, apa yang ingin kita lakukan hari ini. Ya, paling tidak di sini adalah waktunya untuk berkreativitas, khususnya mungkin di rumah ya. Kalau sebagian besar dari kita berlibur, barangkali hari ini adalah waktunya untuk menunjukkan kreativitas, mungkin hari ini waktunya untuk ya berbenah-benah, ketika hari-hari biasa mungkin nggak sempet begitu ya. Jadi hari ini bisa digunakan untuk itu. Ya tentunya keberhasilan ataupun sebuah kesuksesan, rasa puas itu akan mengikuti jika kita bisa melewati sebuah situasi kehidupan yang ya bisa dikatakan kehidupan yang bisa kita lewati dengan sebuah kepuasan. Misalnya kita sudah menyelesaikan sebuah tugas seperti itu ya. Atau ya kita bisa menikmati hari ini dengan berbagai hal. Poinnya di situ adalah lakukan saja apa yang ingin kita lakukan hari ini. Oke? Baiklah, kita lihat dari kartu tarot. Untuk kartu The Empress sebagai kartu oracle-nya, penjelasannya kita akan lihat dari kartu tarot di sini. Oke. Ada kartu The Devil. Kemudian ada Seven of Swords. Seven of Swords dan ada The Magician. Kemudian di sini ada Two of Swords. Wow, Two of Swords. Ada Six of Cups ya. Dan ada Seven of Cups. The bottom of the deck di sini ada Nine of Inspiration, ini Nine of Swords ya. Sebentar, untuk hari ini bisa saja hari ini kita seperti di dalam situasi bimbang ya. Bimbang untuk melakukan sebuah tindakan. Begitu. Mungkin kita di sini memang ada semacam perasaan-perasaan yang bisa saja membawa kita seperti ya mungkin di sini perasaan-perasaan yang saya lihat kalau dari kartu The Devil, energi kita mungkin hari ini seperti ingin bermalas-malasan, seperti itu ya, ingin mungkin membiarkan sesuatu pekerjaan terbengkalai begitu saja. Atau mungkin di sini memang kita sedang sangat tidak bersemangat, memang sedang tidak ingin saja. Sedang tidak ingin untuk melakukan sebuah aktivitas begitu.
Karena apa? Mungkin saja memang ada hal-hal yang cukup menggoda. Menggoda dalam arti, enakan mungkin hari ini ngabisin waktu buat tidur-tiduran aja. Atau hari ini enaknya mungkin ngabisin waktu buat nonton serial televisi misalnya. Atau enaknya hari ini ngabisin waktu buat ngelakuin hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang sebenarnya harus bisa dikesampingkan dulu. Karena biar bagaimanapun namanya hari Minggu, pasti ada rutinitas harian yang perlu kita kerjakan lebih dulu ya. Tapi energinya hari ini kalau saya lihat, kita seperti ada semacam, kalau bisa saya katakan kemalasan sih hari ini ya. Kemalasan yang membuat kita sepertinya ragu-ragu dalam arti kita nggak ngelakuin apa-apa. Pada akhirnya seperti itu. Mungkin sudah pengen rencana dari kemarin-kemarin. Entar hari Minggu mau beresin gudang misalnya. Atau entar hari Minggu mau beresin kamar. Atau ya mau ngebaikin apa di rumah misalnya ya. Tapi pada akhirnya barangkali di sini kita seperti seseorang yang masih bisa dikatakan memanipulasi waktu, memanipulasi keadaan dengan hal-hal yang sebenarnya merugikan. Seperti itu. Ada hal-hal penting yang harusnya dikerjakan hari ini. Walaupun ini hari Minggu ya. Ada hal-hal yang lebih utama yang harus kita lakukan. Tapi kita seperti bisa dikatakan di sini mungkin ini sudah menjadi kebiasaan dari sebagian kita, dalam arti kebiasaan hari Minggu ya gitu-gitu aja, ngelewatinya ya gitu-gitu aja, nggak ada semacam aktivitas khusus begitu. Jadi coba deh hari ini kita bisa sedikit bertindak, dalam arti jangan terus-terusan stuck dengan keadaan yang sama. Ngerti ya? Kalau misalnya selama ini kita selalu bisa dikatakan selalu malas untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Contoh simpelnya aja misalnya hari Minggu jadi malas untuk ngelakuin apa-apa termasuk olahraga. Sementara itu hal penting, ya kan? Hal yang penting. Kalau kita selalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu, mungkin hari-hari juga nggak olahraga kali ya. Sudah kebiasaan Mbak Eva nggak olahraga. Rutinitas pagi itu ya kebiasaannya mungkin hanya duduk-duduk, leyeh-leyeh, minum kopi. Untuk hari Minggu biasanya ya, entar tidur lagi. Itu jelas nggak ada semacam sisi positifnya ya. Ngabisin waktu begitu aja nggak ada hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan. So, di sini kita diminta untuk bisa berubah, dalam arti belajarlah untuk bisa memperbaiki diri, dalam arti memperbaiki situasi kita yang selama ini kita lewatkan begitu saja, khususnya di hari Minggu. Ngerti ya? Ya mungkin tidak langsung ngerjain semua, dalam arti ngerjain banyak hal, tapi cobalah mulai berbagi. Entar memang ada waktunya kita bisa nyantai, kita bisa ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakukan di hari Minggu, tidur lebih lama barangkali, atau mau leyeh-leyeh aja. Tapi coba dibagi juga. Ambil kesempatan untuk olahraga misalnya. Atau ambil waktu untuk berkebun. Kalau hari-hari biasa kan mungkin nggak sempet. Kita pagi-pagi sudah sibuk dengan aktivitas harian, kemudian mungkin ada yang sibuk berangkat ngantor seperti itu atau apapun, ngejalanin usaha. Nah, gimana kalau hari ini mulai sedikit-sedikit dibagi? Ada hal-hal penting yang perlu kita benahi di rumah. Sementara kita juga bisa ngambil waktu santai. Jangan beranggapan hari Minggu kan waktunya santai, Mbak Eva. Emang santai, tapi ya jangan juga kali ya seharian dipakai untuk menghabiskan waktu yang tidak ada hasilnya. Sayang banget menurut saya. Ya yang simpel-simpel aja. Contoh olahraga. Mungkin itu terlihat sepele tetapi hasilnya kan bermanfaat. Minimal buat diri sendiri. Contoh lain ngejalanin hobi. Misalnya
menulis, misalnya berkebun, itu bagus. Mungkin terlihat simpel, itu bermanfaat loh. Yang hari-hari biasa kita mungkin nggak punya waktu untuk itu, ya hari ini bisa dikerjain. Membaca, misalnya ada buku yang belum sempat selesai dibaca atau belum sempat dibaca sama sekali. Lakuinlah di hari Minggu. Jangan hanya dihabisin waktu hanya untuk tidur, hanya untuk ya gitu-gitu aja, bengang-bengong tanpa ada hasilnya. Kalau memang misalnya nggak ada aktivitas seperti itu, misalnya beberes deh, bebenah. Lihat sudut rumah yang mungkin selama ini nggak pernah dijamah. Dijamah. Mungkin perlu ada ya perubahan sedikit ya. Dilakukan semua itu di hari Minggu. Karena hari Minggu itu hari yang sangat baik untuk kita bisa menyempatkan diri melakukan kegiatan yang selama hari-hari biasa mungkin kita nggak sempat untuk mengerjakannya. So kalau saya lihat di situ kita harus bisa bisa memanifestasikan itu dalam arti kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat minimal untuk diri sendiri hari ini. Jadi ya jangan bimbang dalam arti pada akhirnya bingung mau ngerjain apa Mbak Eva, sementara mau ngerjain yang itu, yang ini juga belum dikerjain. Misalnya yang satu hari Minggu biasanya nih ya, kalau biasanya kebanyakan digunakan buat cuci pakaian. Entar mau ngerjain yang ini lagi, entar mau ngerjain yang itu lagi. Bingung. Ya nggak usah lah diborong semua, satu-satu. Mana yang terpenting, begitu. Mana yang prioritas yang perlu dilakuin, lakuin itu. Jadi jangan bingung karena terlalu banyak yang dibayangkan hari ini mau ngerjain ini. Pada akhirnya semua malah nggak kepegang, nggak dikerjain, nggak ada hal-hal yang dilakuin. Apalagi kalau misalnya hari-hari biasanya sudah terlalu banyak aktivitas ya di kerjaan atau mungkin ya di tempat usahanya. Aduh, kok banyak banget ya yang mesti dikerjain ternyata di rumah. Jadinya malah nggak dijamah sama sekali. Jadinya malah nggak dilakukan sama sekali. Biasanya seperti itu yang terjadi. Jadi jangan sampai itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jangan sampai itu menjadi sebuah ya situasi yang menjadi lumrah begitu. Sebenarnya itu hal-hal yang merugikan ya, karena kita ternyata menghabiskan waktu selama ini dengan hal-hal yang tidak ada hasilnya, ya kan? Ntar besok ngawalin awal pekan ya gitu lagi, mulai lagi dengan aktivitas yang harian biasa, mungkin ke kantor, mungkin ke kerjaan ya, atau jalanin bisnis lagi, usahanya lagi. Yang di rumah nggak kepegang, nggak ada yang berubah dalam arti kerjaan-kerjaan yang seharusnya bisa dilakukan di hari Minggu, membenahi apa kek, memperbaiki apa kek, pada akhirnya juga nggak ada hasilnya, nggak ada yang dikerjain sama sekali. Kan rasanya sayang banget begitu. Saya nggak tahu kenapa di sini kok sepertinya terfokus ke situ ya. Karena di sini saya melihat memang sepertinya hari Minggu ini banyak aja godaan yang membuat kita seperti justru malah tidak melakukan apa-apa. Saya katakan godaan itu godaan untuk malas bergerak, malas untuk beraktivitas. Ya kan? Jadi itu bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing ya. Dalam situasinya masing-masing. Mungkin di kerjaan pun pada akhirnya, ini kan hari Minggu, misalnya tetap harus bekerja ya. Jadinya di tempat kerjaan rada-rada santai, begitu. Jadi ya kalau bisa di sini poinnya, kita belajar untuk bisa membagi waktu atau bisa memanajemen waktu juga, mengerjakan hal-hal itu secara terstruktur, yang mana yang perlu diprioritaskan hari ini begitu ya, yang sebelumnya nggak sempat sama sekali dilakuin ya. Ini dalam situasi apapun, dalam sebuah hubungan. Kalau saya melihat di sini ya kalau hubungan sih ini tentang godaan ya. Mungkin memang hari ini kaitannya karena hari Minggu ya, waktunya nyantai, godaannya jadi pada baring-baring aja. Terus sambil baring-baring itu seperti
eh, memikirkan hal-hal impian-impian bersama seseorang, bersama pasangan. Ini khususnya yang nggak bersama ya, yang mungkin tidak dalam sebuah situasi, mungkin nggak satu rumah atau belum berkomitmen. Jadi intinya sambil bermalas-malasan yang dilakuin itu cuma memimpikan seseorang. Itu bisa jadi sebagai godaan juga hari ini. Jadi kerjaannya itu hanya stuck sendirian ya, nggak ngelakuin apa-apa, nggak peduli dengan sekitar juga pada akhirnya. Karena apa? Karena pikiran hanya terfokus dengan angan-angannya aja, angan-angan terhadap seseorang. Seperti itu. Apalagi ini kalau saya lihat sepertinya yang diangan-angani itu tentang masa lalu. Hal-hal yang pernah dilewati dengan seseorang. Wow, tambah berat deh di tempat tidur biasanya, tambah males bangun. Jadi kalau saya lihat di sini keinginannya memang kalau dalam situasi hubungan ya, seseorang jadi males ngelakuin apa-apa, jadi energinya itu seperti kurang banyak ngelakuin aktivitas apa-apa hari ini karena terlalu banyak mengangan-angankan atau menghayalkan seseorang. Jadi energinya ya seperti itu, menghayalkan. Khususnya nih ngayalinnya tentang orang masa lalu. Hal-hal di masa lalu yang pernah dilakukan. Gimana caranya supaya bisa terjadi lagi hubungan dengan dia. Waduh, seperti itu. Itu ngabisin waktu banget. Percaya deh, hari Minggu lagi ya. Ngabisin waktu hanya untuk bayang-bayang impian terhadap seseorang yang ada di masa lalu. Wow, tambah kacau kalau kayak gitu. Jelas-jelas di sini saya lihat orang yang seperti itu hari ini nggak bakal ngelakuin apa-apa. Kerjaannya cuma memikirkan gimana caranya supaya ada peluang lagi sama dia, gimana caranya supaya bisa mewujudkan lagi hubungan dengan dia. Apalagi mungkin di sini yang baru saja broken heart, patah hati. Ya, seperti itu. Jadi godaan itu macam-macam. Membuat kita hari ini sepertinya tidak mau bertindak, tidak mau melakukan aktivitas. Itu jelas merugikan, ya. Godaan dalam hal apapun. Males gerak. Godaan ya bisa dikatakan di sini terlalu banyak ngabisin waktu dengan hal-hal yang ya bisa dikatakan bukan merugikan juga sih, misalnya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, nonton seharian, itu kan juga sebuah situasi yang nggak menghasilkan juga, nggak bermanfaat, nonton kok seharian, ya kan? Atau di sini terlalu banyak main games juga, biasanya seperti itu, hari Minggu dipakai untuk main games, karena hari-hari biasa mungkin terlalu sibuk. Atau itu tadi, ngayalin seseorang, ngayalin tentang hal-hal di masa lalu, ngayalin gimana supaya bisa mewujudkan lagi sebuah hubungan bersama seseorang. Dan itu menghabiskan waktu, merugikan tenaga pikiranmu, habis percuma hanya di soal yang itu-itu aja. Ya, karena kalau saya lihat di sini, 9 of Swords, seseorang yang terlalu banyak mikir. Terlalu banyak mikir itu terlalu banyak mikir tentang seseorang dari masa lalu barangkali. Terlalu banyak mikir juga apa ya yang mau dikerjain. Banyak banget di sini Mbak Eva yang mau dikerjain A, B, C, D. Pada akhirnya malah nggak dikerjain semua. Atau terlalu banyak mikir, iya nggak ya? Ntar dulu deh. Baring lagi ntar, iya nggak ya? Terlalu banyak mikir, ntar lagi deh. Pada akhirnya nggak ngerjain sama sekali. So, hari ini jadilah seorang The Empress, ya. Jelas di sini, time to take action. Waktunya untuk bergerak. Waktunya untuk melakukan tindakan. Jangan seperti itu terus, ya. The power of creativity. Melakukan kreativitas, aktivitas apapun, kegiatan, tindakan apapun yang ya bisa dikatakan di sini akan memberikan hasil buat kalian, ya, buat kita yang ingin mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Begitu. Biasakan walaupun hari Minggu jangan terlalu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
ya. Isi hari Minggu dengan sesuatu yang santai, tetapi imbangi juga dengan hal-hal yang menghasilkan. Dalam arti yang sebelumnya mungkin di hari-hari biasa kamu nggak bisa ngelakuin, lakukanlah di hari Minggu ini. Oke? Seperti itu yang saya lihat daily guidance untuk hari ini, Minggu 13 Juni 2021.